Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa di renungan pada pagi hari ini yang ingin saya sampaikan buat Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Biarlah kiranya renungan pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Banyak hal kita tahu semua tentang Nabi Mika. Nabi Mika adalah seorang nabi di bangsa Israel pada abad ke-8. Saat itu ada banyak penyembahan berhala yang ada di situ. Ada penipuan, penindasan, hal kejahatan banyak yang dilakukan di bangsa Israel tersebut. Kebanyakan orang Israel tidak menaati namanya suatu hukum yang Allah berikan kepada Musa di saat itu. Selain itu banyak yang berpikir bahwa mereka bisa menyenangkan Allah hanya dengan melakukan ritual keagamaan atau memberikan diri cuma beribadah saja. Setidaknya, yaitu ibadah itu bagi mereka suatu rutinitas yang diharuskan untuk beribadah saja tanpa memikirkan hal-hal yang lain. Berabad-abad setelah zaman Mika, Yesus juga mengatakan bahwa Bapaknya senang dengan orang yang mengasihi, adil, dan berbelas kasihan kepada kita semua. Tetapi tidak senang dengan orang yang hanya kelihatan saja taat beribadah. Yesus juga membantu kita memahami apa yang Allah inginkan melalui kehidupan kita, yaitu menjadi seorang para penyembah yang benar. Nah, saya mengajak kita buka Alkitab kita di Mika 6 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu. Selain itu, berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Nah, sangat jelas ayat Mika 6 ayat 8 ini. Dan saya berjudul dengan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Maka Mika memberitahukan 3 hal yang Allah ingini daripada manusia, yaitu 2 hal pertama, yaitu berkaitan dengan hubungan kita dengan sesama. Hubungan kita dengan sesama, lingkungan kita semua. Dan yang ketiga, yaitu hubungan kita dengan Allah pribadi kita sendiri. Yang pertama, itu Tuhan ingin kita harus bertindak adil. Di sini Allah ingin semua orang yang percaya kepada Tuhan selalu bertindak adil. Agar bisa adil, kita harus berpikir dan bertindak sesuai dengan Allah yang inginkan. Salah satu contohnya, yaitu kita harus memperlakukan semua orang dengan jujur, tidak berat sebelah, tidak pilih kasih, tidak memandang soal latar belakang, dia miskin, kaya, atau dia cacat, atau melihat fisiknya. Tidak, Tuhan tidak mengenakan seperti itu yang bertindak adil. Tuhan ingin kita itu memandang dengan semua itu sama. Yang kedua, kita menunjukkan kasih dengan baik hati dan setia. Ungkapan ini juga bisa diterjemahkan menjadi mengasihi, kasih, setia. Dalam bahasa Ibrani-nya kata setia itu punya arti yang cukup luas. Kata itu tidak hanya berarti setia kepada seseorang. Kata itu juga berarti menunjukkan kebaikan hati kita, belas kasihan kita kepada orang lain, bahkan rela berbuat lebih kepada orang lain. Seperti contohnya kita memberikan kepada orang yang benar-benar patut untuk kita tolong tanpa kita harus mengingatnya atau mengungkitnya atas apa yang kita beri. Yang ketiga, berjalan dengan sadar diri bersama Allahmu. Di dalam Alkitab kata berjalan ini kita menempuh jalan hidup yang tertentu. Jikalau seseorang menempuh kehidupan yang menyenangkan Allah, itu berarti dia berjalan dengan Allah. Nah, contohnya, siapa yang gak tahu kisah Nabi Nuh yang berjalan mendengarkan tentang Tuhan. Sebelum dia melangkah, dia pegang firman Tuhan. Dia melangkah bersama Tuhan. Nah, sekarang ini kita bisa disebut berjalan dengan Allah kalau kita menjalankan firman Tuhannya. Mari kita baca Alkitab. Mari kita koreksi kehidupan kita. Ada saat teduh atau berdoa. Ya, intinya ada waktu untuk Tuhan. Kita memberikan diri untuk melakukan kegiatan-kegiatan persekutuan doa. Maksudnya kita harus menyadari keterbatasan kita
mengakui tanpa bantuan Allah. Ingat, tanpa bantuan Tuhan, tanpa bantuan Allah, kita tidak bisa melakukan apapun. Mari lakukanlah 3 hal ini. Hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati, dan renungan ini menjadi berkat bagi kita semua. Shalom.